Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Dalam episode 6 anime Nanatsu no Makan sebelumnya, kita akhirnya mulai ditunjukkan mengenai tujuan utama dari Oliver yang sebenarnya, yaitu balas dendam. Ya, jadi sebenarnya tujuan Oliver masuk ke Akademi Kimberly sambil menyembunyikan identitas aslinya, yaitu untuk membalaskan kematian ibunya. Jadi ada 7 orang yang selama ini menjadi target balas dendam Oliver, yaitu pertama Darius yang sebelumnya sudah berhasil dia bunuh. Dan bahkan Oliver sempat memberikannya banyak rasa sakit yang sangat mengerikan. Lalu Vanessa, Francis, Enrico, Demetrio, Balia, dan juga Esmeralda yang menjadi kepala sekolah dari Akademi Kimberly itu sendiri. Mereka bertujuh merupakan penyihir yang sangat kuat yang sempat bekerja sama untuk membunuh Chloe Halford. Dan bahkan saat itu mereka sempat menyiksanya dengan memberikan 120 jenis penyiksaan yang sangat mengerikan. Saat ini beberapa dari mereka juga yang menjadi guru atau instruktur di Akademi Kimberly. Walaupun sebagian dari mereka dari dulu memang sudah menjadi guru di akademi itu atau saat Chloe masih hidup. Kecuali Amy atau Esmeralda yang dulunya merupakan salah satu sahabat Chloe yang akhirnya memutuskan untuk mengkhianatinya supaya berhasil untuk membunuhnya. Dan saat ini Amy sudah menjadi kepala sekolah dari akademi itu sendiri. Namun sebenarnya apa alasan mereka membunuh Chloe dan kenapa mereka sampai melakukan hal yang sangat keji seperti itu? Oke, di sini mari kita mulai dari masa lalu jauh sebelum masa kini, guys. Tepatnya 50.000 tahun yang lalu, ada para penyihir yang sangat kuat yang sempat memutuskan untuk bekerja sama dengan para demi-human. Mereka bekerja sama dengan tujuan untuk membunuh dewa dari dunia mereka sendiri dan akhirnya hal itu berhasil mereka lakukan. Soalnya dengan terbunuhnya sang dewa, maka para demi-human dan para makhluk berakal lainnya juga bakal mendapatkan kebebasannya. Ya, jadi dunia yang Oliver tinggali saat ini sebenarnya udah gak punya dewa lagi, karena dewa utama mereka sudah lama mati. Cuma kan ada konsekuensi yang besar akibat tindakan mereka itu. Soalnya di Nanatsu no Makan itu ada banyak dunia yang ditinggali oleh makhluk yang berbeda, dan setiap dunia itu juga ada dewa utamanya masing-masing. Nah, dengan terbunuhnya sang dewa, maka perlindungan terhadap dunia itu juga akan menjadi sangat berkurang. Akibatnya kekuatan dan para makhluk dari dunia lain akan lebih mudah untuk memasuki dunia itu. Dan bahkan jika dibiarkan maka dunia itu bakal mengalami kehancuran total. Ya, jadi sebenarnya semenjak terbunuhnya sang dewa, jadi ada kekuatan baru dan para makhluk lain dari banyak dunia yang berbeda yang bisa memasuki dunia itu. Seringkali mereka itu sampai mempengaruhi para makhluk lainnya untuk menyembah dewa mereka atau dewa dari dunia lain yang bertujuan untuk menginvasi dunia itu. Seperti misalnya para demi-human dan juga para manusia biasa yang selama ini selalu mengalami penindasan dari para penyihir. Nah, dengan banyaknya pengikut yang semakin terpengaruh dengan kepercayaan dan kekuatan dari dunia lain, maka otomatis semakin besar juga peluang bagi dewa lain untuk menguasai ataupun menghancurkan dunia itu. Karena mereka itu seringkali melakukan ritual pemanggilan dan sebagainya yang nantinya bisa menghancurkan dunia itu sendiri. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, para penyihir kuat seringkali bekerja sama supaya bisa melenyapkan mereka semua dan juga menghancurkan portal yang biasanya mereka gunakan. Termasuk Akademi Kimberly sendiri juga punya tim yang selalu mengatasi bencana seperti itu. Dan mereka itu dijuluki sebagai pemburu gnostik. Tentunya para pemburu gnostik itu merupakan petarung dan para penyihir yang sangat kuat. Bahkan beberapa penyihir mengatakan kalau tujuan Kimberly didirikan juga supaya mereka bisa menciptakan banyak pemburu gnostik kuat di masa depan nanti. Nah, wanita bernama Chloe yang juga merupakan ibu Oliver itu dulunya merupakan salah satu dari pemburu gnostik. Bahkan dia sampai dianggap sebagai pemburu gnostik terkuat yang pernah ada. Dan saat itu Chloe lah yang seringkali memberikan komando bagi para pemburu lainnya. Sedangkan Darius, Vanessa, Amy, dan 7 orang lainnya juga merupakan rekan seperjuangan Chloe sebagai sesama pemburu gnostik. Ya, walaupun beberapa di antara mereka saat itu sudah menjadi guru atau instruktur Chloe di akademi. Cuma kan di lapangan saat mereka menghadapi ancaman atau bencana seperti itu, maka mereka sangat mengandalkan kekuatan dan komando dari Chloe. Soalnya Chloe memang merupakan penyihir yang sangat kuat dan juga sangat berbakat yang juga pemilik dari pedang sihir yang sangat legendaris. Bahkan saat di pertarungan, Chloe itu bisa menggunakan serangan ganda secara terus-menerus. Makanya selain dikenal sebagai penyihir terkuat yang pernah ada, dia juga dijuluki sebagai Chloe Two Blade.
Ya intinya dia merupakan penyihir yang sangat kuat dan tentunya hampir mustahil untuk mengalahkannya jika pertarungan 1 lawan 1. Nah tentunya semakin lama Chloe semakin punya keinginan untuk menghentikan semua pertempuran melawan para Gnostik. Karena memang tidak jarang para pemburu lainnya yang juga menjadi rekannya mati dalam pertempuran itu. Dan dia juga berpikir kalau para Gnostik juga punya sesuatu hal yang sangat ingin mereka lindungi. Sama halnya seperti Chloe yang selalu ingin melindungi suaminya yaitu Ed dan juga anaknya yaitu Noel atau yang kita kenal saat ini sebagai Oliver. Jadi untuk apa melakukan pertempuran terus-menerus yang ada gunanya seperti itu? Nah akhirnya saat itu dia punya keyakinan kalau satu-satunya cara untuk menghentikan semua itu adalah dengan cara memperbaiki dunia itu sendiri. Terutama dalam hal kesadaran mereka sendiri. Ya, jadi kan faktanya selama ini para penyihir masih selalu menganggap para magel dan para demi-human sebagai makhluk yang sangat rendah. Sedangkan mereka yang punya kekuatan seperti halnya para penyihir selalu dianggap sebagai yang teratas. Bahkan hak mereka untuk bisa hidup bebas saja selalu dirampas oleh para penyihir. Makanya Chloe beranggapan jika dunia itu punya kesetaraan yang lebih baik, maka ancaman dunia seperti para Gnostik juga tidak akan datang untuk menghancurkan dunia itu. Oh ya, by the way, magel itu merupakan sebutan bagi mereka yang nggak punya kekuatan sihir ataupun nggak punya bakat untuk menjadi seorang penyihir. Nah, mereka itu selalu diperlakukan dengan sangat rendah. Ya intinya Chloe punya keinginan untuk menghentikan semua penindasan yang selama ini para penyihir lakukan pada para magel dan juga demi-human. Nah, cuma kan kebanyakan para penyihir nggak setuju dengan pemikiran Chloe dan bahkan mereka sangat menentangnya. Karena para penyihir selalunya pengen dianggap sebagai yang teratas. Dari situlah akhirnya Darius, Vanessa, dan yang lainnya mulai merencanakan untuk membunuh Chloe dan juga menyiksanya dengan sangat keji. Soalnya mereka takut kalau Chloe bakalan semakin mempengaruhi pemikiran para penyihir lainnya dengan keyakinan mulianya itu. Cuma karena Chloe merupakan penyihir yang sangat kuat yang hampir nggak mungkin dikalahkan hanya dengan cara biasa. Makanya mereka sampai bekerja sama dan bahkan sampai menyusun rencana yang sangat licik. Karena Chloe sendiri memang sama sekali nggak menyangka kalau Amy atau Esmeralda bakal mengkhianatinya seperti itu. Ya itulah alasan kenapa Chloe yang juga merupakan ibu dari Oliver sampai mereka bunuh dengan sangat keji seperti itu. Walaupun beberapa dari mereka ada juga yang punya tujuan lain. Seperti misalnya Amy atau Esmeralda yang juga punya tujuan untuk mencuri jiwa Chloe. Karena dengan cara itu maka sebagian kekuatan dan bakat yang Chloe miliki juga akan menjadi milik Amy sendiri. Lalu Enrico yang memang dari awal sudah punya kebencian sendiri pada Chloe. Cuma kan intinya tujuan mereka sama, yaitu harus bisa membunuh Chloe dan bahkan sampai menyiksanya. Oh ya, jadi di Akademi Kimberly itu nggak ada larangan untuk punya anak ataupun berhubungan dengan murid lainnya. Jadi banyak juga dari mereka yang sampai punya anak saat masih belajar di akademi itu. Bahkan ada juga yang sampai melahirkan di dalam labirin, guys. Ya, sejauh novelnya yang sudah gue baca sampai saat ini, baru ada 3 orang yang berhasil dibunuh Oliver bersama para pengikutnya, yaitu Darius, Enrico, dan juga Demetrio. Jadi masih ada 4 orang lagi yang perlu dia bunuh untuk membalaskan kematian ibunya. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.